balik lagi di podcast kesehatan. Balik lagi nih sama aku Amel. Di sini kita bakal bincang-bincang tentang kesehatan. Tentunya kalau misalnya kita mau bincang-bincang tentang kesehatan harus ada pakar ahlinya. So that's why di sini aku ditemani oleh pakarnya, ada Dokter Eka. Halo. Nah, Dok, jadi di video hari ini kita bakal bahas tentang penyakit turunan nih, Dok. Oke. Nah, Dok, sebenarnya aku juga ini tentang penyakit turunan itu, Dok. Maksudnya kayak gimana sih, Dok? Apakah ada penyakit yang diturunkan dari atas kita atau misalkan itu tuh penyakit bawaan tuh, Dok? Kayak gimana maksudnya dari penyakit turunan itu sendiri? Ya, jadi memang penyakit turunan itu adalah penyakit yang diturunkan dari orang tua kita terdahulu lah gitu ya. Nah, ke keturunannya gitu. Dan diturunkan karena ada pewarisnya lah gitu. Ibarat kalau misalnya orang ngewarisin rumah atau harta gitu ya. Nah, ini ngewarisin penyakit gitu. Nah, jadi memang ini diwariskan gitu. Untuk penyakitnya itu sendiri, Dok, apa aja sih penyakit yang bisa diturunkan? Ini macam-macam. Ada yang memang dia itu kerusakan gen tunggal gitu ya. Jadi kayak misalnya thalassemia. Nah, itu kan diturunin kan si thalassemia ini gitu. Terus ada juga yang kerusakannya tuh di kromosomnya. Kalau kromosom tuh adalah pokoknya ribet lah kalau dijelasin ya gitu. Jadi pokoknya si kromosom ini intinya penyusun dari genetik kita gitu ya. Nah, kayak Down syndrome. DS. Nah, itu dia kelainan kromosom tuh. Nah, terus ada juga yang penyakitnya ini dia penyakit genetik karena dipengaruhi lingkungan. Gitu. Jadi kayak misalnya hipertensi, diabetes gitu ya. Nah, dan ada juga penyakit genetiknya tuh dia tuh rusak gennya karena pola hidup kita yang kurang baik gitu. Nah, kayak DM juga sama DM, darah tinggi, jantung. Jadi kurang lebih sama lah gitu. Ada hubungannya dengan lingkungan, pola hidup dan sebagainya gitu. Rada berat ya, agak berat ya. Aku juga baru denger. Iya. Oke. Oke, Dok. Jadi bagaimana, Dok, cara genetik mempengaruhi resiko seseorang untuk mengembangkan penyakit turunannya itu sendiri, Dok? Resikonya ya sebetulnya tuh cara menurunkannya ya diturunkan gitu. Karena kan kayak misalnya gini, orang tuanya mancung, ibunya mancung, anaknya mancung, kemungkinan anaknya juga bakal mancung dong. Iya. Gitu. Nah, ini juga sama gitu, karena itu kan genetik ya. Misalnya semuanya nih keluarganya tuh mancung, gak ada yang gak mancung gitu kan. Ya kemungkinan anaknya juga akan mancung gitu. Kayak misalnya anaknya bule juga dong bawahnya gitu. Nah, itu karena itu genetik gitu loh. Dan cara penurunan penyakit juga sama gitu. Misalnya nih ada yang memang genetik Down syndrome gitu ya. Nah, mungkin tidak ke semua anaknya, tapi random ya ada gitu. Karena ada garis keturunannya gitu. Mungkin kalau zaman biologi tuh kita pernah ini gak sih, pernah belajar resesif dominan gitu tuh. Ya, aku pernah ingat. Ya. Pernah ingat tapi sekarang udah lupa kan. Iya, nah ya kayak gitulah. Kayak gitu. Meskipun si garis keturunannya jauh, misal, Dok, ini dia dari cicit-cicitnya yang dulu. Nah, ini tuh bisa jadi ke yang bawah. Ada kemungkinan gitu ya, tetap ada kemungkinannya. Gitu. Untuk penyakit turunan sendiri, Dok, apakah sepenuhnya ditentukan oleh genetikanya sendiri atau bagaimana? Tetap tadi ada yang emang tergantung ya, ada yang memang kerusakan gennya atau kerusakan kromosomnya, kayak tadi thalassemia sama Down syndrome gitu. Ya itu mah udah paten lah gitu. Jadi akhirnya menurun, ya kemungkinan besar akan menurun lah gitu. Nah, tapi ada juga yang dipengaruhi oleh lingkungan. Tadi kayak misalnya diabetes, darah tinggi. Nah, ketika kita bisa mengubah pola hidup, olahraga dan sebagainya gitu ya, makanan sehat. Nah, ini bisa mengurangi resikonya tentunya gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk tes genetiknya sendiri tuh, Dok, apakah ada tes genetik yang saat ini bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit turunan tersebut? Iya, ada, betul. Jadi kan kalau sekarang tuh ada ini loh, tes pranikah. Iya. Nah, zaman sekarang tuh sebenarnya udah canggih banget ya, yang belum pada nikah ya, beruntunglah nikahnya di sekarang-sekarang. Karena sekarang tuh
Kalau cerita dari ini ya, cerita dari pasien-pasien tuh sekarang ada konseling pranikahnya di KUA, terus harus cek kesehatan dulu, terus ada vaksin pranikah gitu kan. Dan itu tuh benar-benar disosialisasikan lah gitu ya kalau zaman sekarang tuh. Nah kalau dulu kan nggak terlalu ya, nikah mah nikah gitu kan. Nah jadi Saja. yang penting cinta. Nah kalau sekarang tuh harus tetap ada dari sisi kesehatannya, karena ini kan generasi yang kuat itu ya berawal dari fisik yang kuat juga ya gitu kan. Nah sehingga ini juga memang harus dilakukan nih screening pranikah itu. Kayak misalnya kalau yang common sih cek thalassemia itu lumayan sih sering dilakukan. Bahkan dulu kalau dulu tuh ada programnya ke SMA gitu, dicekin. Kalau Gitu, sekarang ada nggak sih dok? Gak tahu aku juga. Kalau sekarang ya nggak tahu tuh kalau sekarang apakah barangkali kakaknya masih SMA? Pas aku nggak ada sih dok. Oh gitu. Iya. Apa SMA aku doang ya? Aku mau waktu dulu SMA sih aku bilang, aduh kita kan udah jauh banget terpautnya. Nggak tahu tuh ya kalau zaman sekarang ya. Ya mungkin teman-teman yang di SMA-nya tuh pernah ada cek thalassemia boleh ya komen di bawah ya. Coba di komen di mana sekolahnya gitu kan. kasih tahu gimana experience-nya ya. Benar. Jadi kalau dulu sih memang semasif itu dulu tuh cek thalassemia tuh. Nah kenapa sih? Karena efeknya itu loh yang seumur hidup ya. Jadi kalau thalassemia ini kan ada kelainan pada sel darah merahnya. Nah maka dari itu harus terus transfusi tuh. Karena pasti HB-nya turun, jadi anemia terus gitu. Nah akhirnya perlu transfusi gitu. Mungkin ya semasif itu dulu karena supaya tidak terjadi kelahiran dari genetik yang membawa thalassemia gitu. Nah kayak gitu sih. Apa lagi kak? Mau ditanyain lagi nggak? Atau kita pulang ya? Assalamualaikum. Aku jadi speechless kayak semuanya hal-hal yang diomongin dokter kayak oh ternyata iya aku menangkap ekspresinya soalnya. Oke deh. Oke dok, untuk penyakit turunan sendiri itu dok, bisa nggak sih dok, misal orang tua kita tuh nggak pernah punya dari penyakit turunan itu, tapi kita tiba-tiba anaknya spontan gitu dapat penyakit itu bisa nggak sih dok? Kayak tiba-tiba aja. Jadi mulainya dari kita. Oh ya, tadi kalau misalnya kita, tadi kan ada tuh yang genetiknya kita tuh rusak karena pola hidup kita. Nah itu ada kan, jadi ya bisa aja ya, jadi kayak diabetes tadi, hipertensi, penyakit jantung gitu kan. Itu kan ya memang bisa jadi kitanya aja gitu yang seleber gitu ya. Selebor salah. Selebor gitu. Mungkin ya orang tua dulu gak ada kok orang tuanya yang kena jantung gitu ya, gak ada yang kena darah tinggi. Ya satu mungkin dulu kan fasilitas kesehatan gak sebanyak sekarang ya, jadi gak kecekin, jadi gak tahu gitu kan. Dan juga kalau zaman dulu kan ya memang makanannya bagus ya, real food lah gitu. Kalau sekarang kan palsu food. Udah beda banget sama zaman dulu. Gitu. Iya. Nah untuk terapi gennya sendiri dok, untuk memutus resiko penyakit turunan itu ada nggak sih dok? Ada sih sebenarnya sekarang tuh udah mulai berkembang. Jadi terapi genetik. Jadi si genetik yang misalnya yang rusak atau ada kecacatan gitu ya, itu diperbaiki. Atau misalnya ada kan kalau genetik ini dia berhubungan sama protein ya, dibentuk oleh protein. Atau proteinnya nih yang dia itu terlalu berlebih atau kayak gimana gitu ya, itu tuh bisa dikurangin, diminimalisir, dihilangkan gitu dan sebagainya lah. Nah tapi memang mungkin kalau common belum ya, karena kakak juga belum pernah dengar kan, maksudnya belum semarak itulah gitu ya. Iya masih awam banget. Iya, jadi memang belum common sih. Tapi ada, karena udah mulai berkembang ya keilmuan kedokteran gitu. Jadi sangat berkembang pesat malah gitu. Jadi bahkan sampai ada terapi gen dan itu bisa memperbaiki tadi genetik kita, misalnya pembawa gennya itu memang genetiknya kita punya keturunan misalnya thalassemia tadi ya, diperbaiki gitu. Nah sekarang tuh udah ada yang kayak gitu. Udah alhamdulillah ya, semakin maju ya dok. Semakin maju. Tapi pasti kan costly banget ya kalau di Indonesia ditanamkan. Untuk pencegahannya sendiri nih dok ya, untuk si penyakit genetik ini selain tadi ada terapi-terapi, adakah dok
kayak hal-hal lain kayak misal yang di luar dari medis itu sendiri bisa dicegah gitu dok? Oke. Nah, jadi ya tadi karena kan ada jenis yang memang dipengaruhi oleh lingkungan ya. Nah, jadi kita juga bisa nih kalau misalnya keluarga kita tuh memang misalnya nih nenek kena gula, terus punya darah tinggi juga gitu ya. Nah, apakah memungkinkan kita bisa terjadi penyakit itu terhadap kita gitu ya? Memungkinkan karena kan ada riwayatnya, garis keturunannya. Nah, tapi apakah bisa mengurangi resikonya? Tentu bisa gitu ya, dengan cara apa? Olahraga, makanannya dijaga gitu kan. Terus selain itu juga ya teman-teman perhatikan nih kalau misalnya kayak diabetes nih, itu kan gula ya yang sangat di highlightnya gitu. Nah, berarti kita harus makannya yang seimbang gitu kan, jangan terlalu banyak gula-gula gitu kan. Minuman-minuman misalnya itu ya harus dicegah. Atau misalnya darah tinggi nih, kalau darah tinggi kan dari garam ya yang berpengaruhnya. Nah, berarti harus kurangi tuh asupan garamnya, jangan terlalu gurih, terus tuh asin banget gitu kan, atau makan ikan asin tiap hari. Nah, ya jangan ya. Jadi memang harus dijaga gitu karena pengaruh lingkungan itu juga ternyata sangat besar gitu. Oke tuh ya teman-teman, tentang penyakit turunan ini ternyata sangat complicated ya menurut aku. Karena Benar. kayak udah banyak gimana ya, kayak turun menurun itu kayak ya udah gitu seribet itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita melakukan tadi yang bisa dicegah-cegah tadi seperti yang dokter sampaikan. Jadi teman-teman, gaya hidup sehat itu penting banget ya. Jangan lupa terus jaga pola hidupnya agar terus sehat. Betul banget kayak gitu ya dok ya. Betul. Oke teman-teman ya, segitu dulu video dari kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Amel. Dan aku Dr. Eka. Kita pamit, bye-bye.